Teman-teman, sering gak sih kalian tuh ngerasa suasana hati kalian berubah dengan cepat, atau kalian sering cemas berlebih, atau ternyata kondisi mental health kalian itu sudah parah, tapi kalian tuh gak berani untuk datang ke psikiater atau ke psikologi? Kalau teman-teman punya pengalaman yang serupa, tandanya teman-teman ini masih belum paham sepenuhnya akan pentingnya kesehatan mental nih teman-teman. Terutama di era sekarang yang sudah banyak banget teknologi dan perkembangannya dengan cepat, mental health itu menjadi isu penting yang teman-teman harus pahami. Jangan ke mental health orang lain dulu ya, kita harus paham dulu soal mental health kita sendiri. Aku Cika Aurelia, kita bahas bareng-bareng ya. Kita mulai dari apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental itu mencakup berbagai kondisi mengenai emosional, psikologis, dan juga sosial. Ketiga aspek ini memengaruhi kita bagaimana cara kita berperilaku, cara kita merasa, dan bagaimana cara kita berpikir. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kondisi mental health yang baik, ini akan membantu teman-teman dalam menghadapi stres, dalam membantu hubungan dengan orang lain, dan juga akan membantu teman-teman membuat keputusan yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan konteksnya. Nah, tapi di era sekarang yang sudah banyak digitalisasi dan perkembangannya itu cepat banget, ternyata muncul nih beberapa tantangan yang bisa memengaruhi soal kesehatan mental kita. Yang pertama, dari awalnya kita nggak apa-apa kalau misalnya kita sendirian, sekarang kita itu jadi mudah banget kesepian. Kita seperti tidak bisa hidup tanpa orang lain, meskipun manusia adalah memang makhluk sosial. Manusia memang adalah makhluk sosial, tapi kalau misalnya kita terlalu bergantung dengan orang lain, itu juga nggak akan baik untuk kesehatan mental kita. Lalu yang kedua adalah terus membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi soal pencapaian. Rasanya kita kayak nggak puas melihat orang lain sukses, kita juga harus ikut-ikutan seperti itu. Padahal kita semua punya cara jalan dan hidupnya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah ekspektasi-ekspektasi sosial yang muncul lewat sosial media. Sebenarnya siapa sih yang membuat ekspektasi-ekspektasi seperti itu? Dan kenapa kita sebagai manusia harus ada tekanan dan pressure bagaimana kita tuh harus mengikuti ekspektasi-ekspektasi sosial itu? Padahal kalau misalnya kita nggak mengikuti ekspektasi sosial pun itu, kita kan masih hidup dengan baik-baik aja kan? Nah, siklus ini terus berulang-ulang bahkan sampai ke dunia kerja dan di pendidikan nih teman-teman. Kalau siklus seperti ini terus berulang-ulang, apa jadinya teman-teman? Betul, kita jadi lebih mudah stres, kita jadi lebih mudah burnout, bahkan kita bisa sampai ke tahap depresi yang sampai membutuhkan tanganan dari psikiater atau psikologi. Tentunya teman-teman gak mau ya menghadapi kondisi ini karena tentunya kita semua pasti pengen punya lingkungan dan kesehatan mental yang baik. Terus gimana nih cara kita biar bisa lebih aware soal kesehatan mental kita sendiri maupun membantu teman kita yang kesulitan secara mental di era sekarang? Yang pertama adalah kalian akui dan validasi perasaan kalian terlebih dahulu ya. Segala bentuk emosi kalian itu adalah valid teman-teman. Jadi kalian jangan takut untuk menunjukkan perasaan kalian, mau itu emosi, mau itu marah, sedih, dan segala macamnya, karena itu adalah semua bentuk perasaan dari manusia dan itu wajar kok teman-teman. Jadi kalau misalnya teman merasa sedih, jangan denial ya, akuin aja dulu perasaan kalian. Kalau misalnya aku ada di posisi yang ingin membantu teman-teman, yang pertama kalian lakukan adalah cukup menjadi pendengar tanpa menghakimi. Karena teman-teman yang takut untuk bercerita adalah teman-teman yang takut akan penghakiman dari orang-orang. Jadi sudah pastikan kalian itu menjadi pendengar yang baik ya. Kedua adalah bercerita dengan ke orang yang terdekat atau orang yang membuat kamu nyaman. Kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan bercerita ke orang, kamu bisa kok bercerita lewat tulisan. Kamu bisa buat journaling, tulis blogging, atau posting di sosial media. Tapi ingat ya, jejak digital itu ada, jadi kalian tetap harus hati-hati dalam mengungkapkan perasaan kalian, terutama di sosial media. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, ini paling penting teman-teman. Teman-teman, kita harus banget untuk istirahat atau rehat sejenak dari sosial media. Karena mau kita ngakui, karena yang ketiga atau yang terakhir dan ini paling penting adalah kalian harus banget untuk istirahat atau rehat sejenak dari sosial media. Karena mau disadari atau enggak, sosial media itu selalu memengaruhi bagaimana kesehatan mental kita teman-teman. Kita harus berhenti sejenak untuk melihat postingan-postingan dan bisa untuk meditasi sebentar dari sosial media. Nah, itu tadi sudah 3 tips bagaimana kita bisa lebih paham soal kesehatan mental kita dan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Ingat ya teman-teman, menjaga kesehatan mental itu bukan suatu pilihan melainkan sebuah kebutuhan. Kita semua berhak untuk mempunyai mental yang baik dan juga lingkungan yang positif. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dan mencari dukungan dari orang sekitar ya. Kalau misalnya teman-teman butuh tenaga medis, langsung hubungi psikiater atau psikologi. Seperti kata pepatah nih teman-teman, kita tidak bisa mengubah angin, tapi kita bisa mengatur layar. Yuk, mari kita atur layar kita dan menjaga mental health kita demi lingkungan yang positif. Aku Cika Aurelia, pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa teman-teman.